Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Nori Ardila dalam acara Learning Journal. Di sini saya akan membahas mengenai sifat, tujuan, jenis pada penulisan berita investigasi. Selanjutnya yaitu sifat penulisan berita investigasi. Menyelidiki. Berita investigasi merupakan jenis pemberitaan yang membuat tentang bagaimana suatu kasus menyimpan. Selanjutnya yaitu objektif. Dalam berita investigasi, objektivitas tetap dipertahankan dengan menampilkan paparan fakta dan data yang konkret. Riset dan reportase yang mendalam. Ciri jurnalisme investigasi yang mencakup penelitian dan reportase yang mendalam. Mengungkap fakta yang tersembunyi. Tujuan utama dari investigasi jurnalistik adalah bukti secara fisik dan suatu permasalahan yang kontroversial. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jurnalisme investigasi. Yang pertama, jurnalisme investigasi data. Yang kedua, jurnalisme pengawasan. Yang ketiga, jurnalisme dokumen. Yang keempat, muckraking jurnalis. Yang kelima, jurnalisme investigasi. Yang ke-6, jurnalisme lingkungan. Yang ke-7, jurnalisme investigasi finansial. Dan yang terakhir, jurnalisme terselubung. Penulisan berita investigasi. Struktur penulisan berita investigasi. Sistem memo adalah untuk memilih data dan keterangan yang telah terkumpulkan. Selanjutnya yaitu bagian awal atau lead, bagian tengah, modis, dan bagian akhir, ending. Pembuatan kegiatan jurnalisme investigasi. Yang pertama yaitu praproduksi. Merupakan langkah awal yang meliputi perencanaan, persiapan, dan perorganisasian sebelum memulai proses penyelidikan dan penulisan informasi. Yang kedua yaitu produksi. Tahap yang melibatkan penulisan dan penyusunan berita investigasi berdasarkan seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyelidikan. Yang terakhir yaitu pasca produksi. Tahap pasca produksi adalah seluruh kegiatan setelah pengambilan gambar sampai materi itu dinyatakan selesai dan siap disiarkan atau diputar kembali. Selanjutnya yaitu tahapan praproduksi. Yang pertama, ide atau gagasan yang sudah didapat. Dalam berita investigasi, ide atau gagasan ini didapat dari 3 sumber. Yang pertama, sumber yang didapat dari seorang reporter yang menemukan hal-hal aneh atau kecurigaan pada suatu kasus yang didapat dari informasi atau laporan masyarakat. Dengan informasi yang mencurigakan didapat dari masyarakat, maka reporter menelusuri terlebih dahulu sejauh mana kemungkinan kebenarannya. Selanjutnya yaitu ide diambil dari seorang fixer. Fixer adalah seorang informan yang bertugas memberikan informasi kepada tim reportase investigasi yang tersebar di berbagai daerah. Fixer memudahkan reporter untuk mengetahui data-data pelaku atau narasumber dan titik-titik di mana kejadian itu berlangsung. Yang kedua yaitu melakukan riset untuk mencari narasumber atau pelaku. Berita reportase investigasi. Berita bertujuan untuk membuka pikiran masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih produk atau barang apapun demi melangsungkan hidup. Walaupun telah mendapatkan ide yang ditemukan, informasi reporter di lapangan, fixer ataupun media internet perlu adanya riset atau menguatkan dan mengetahui lebih jelas lagi narasumbernya. Yang ketiga yaitu pematangan konsep. Setelah ide dan riset terlaksana, maka langkah berikutnya adalah pematangan konsep. Ini harus dilakukan sebelum produksi dimulai. Pematangan konsep dilakukan oleh reporter
dan kameramen yang bertugas meliputi atau meriset judul yang bersangkutan. Dalam pematangan konsep diadakan rapat atau dengan produser sebelum produksi dimulai, guna mengetahui apakah reportase investigasi berjalan dengan lancar. Setelah dikatakan semuanya aman, maka produksi dapat terlaksana. Selanjutnya yaitu hasil tapping, peliputan, dan tapping presenter. Yang pertama, materi, sarana, dan prasarana produksi. Selanjutnya yaitu pasca produksi. Yang pertama yaitu verbatim dan shortlist. Dilakukan oleh reporter dengan cara melihat ulang hasil dan memperhitungkan durasi pada setiap segmen. Yang kedua, pembuat naskah. Naskah dibuat sesuai dengan alur cerita berita yang akan dibuat. Reporter yang menulis naskah harus melihat dan memeriksa lagi setiap gambar yang sudah diambil, agar tidak bertentangan dengan naskah-naskah yang sudah diserahkan pada produser. Setelah produser menyetujui naskah yang sudah dibuat, barulah naskah didubbing dengan voice over. Yang ketiga yaitu menyunting gambar. Materi hasil tapping langsung dipilih dan disambungkan ke video home system. Inilah yang disebut dengan editing kasar. Hasil editing ini dilihat dengan seksama dalam screening setelah editing offline dirasa. Baik pemirsa, sekian materi yang dapat saya berikan. Saya Nauri Ardila, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.